adik-adik, kita bertemu kembali pada ibadah online Kanan Sion hari ini. Gimana Kak Luis kabarnya? Baik dong Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kali ini kita ditemani oleh format baru kan, minggu lalu udah ya. Iya. Dari awal Mei Kak. Oleh Kak Sipora. Lalu Kak Sipora, Kak Nelvin, Kak Petrus, dan Kak Antonio. Kak Anton. Biar lebih semangat memuji Tuhan ya. Iya ya kan? betul. Nah adik-adik, kita hari ini sudah memasuki rangkaian doa 10 hari. Hari yang Hari ketiga ya Kak. Adik-adik jangan lupa, karena dalam 10 hari ini kebaktian online Kanan Sion juga menyajikan acara terus menerus sepanjang 10 hari. 10 hari. Acaranya seru. Adik-adik saksikan jangan lupa. Dan hari ini kita mau mulai ibadah kita dengan satu pujian Allah Roh Kudus, penuhi hati kami. Allah Roh Kudus, ubah hidupku agar hidupku selalu memuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Bapa, ucap syukur kalau pagi hari ini kembali kami dikumpulkan Yesus. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan.
Tuhan, kiranya Tuhan sebelum kami mulai puja-pujian kami, Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, Yesus. Biar sebentar puji-pujian yang kami teruskan kepada Bapa diterima. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua adik-adik kami yang ada di rumah. Kau sertai Tuhan, Kau pimpin kehidupannya, Kau yang jaga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada di adik-adik kami. Kami mau nyerahkan Tuhan kebaktian ini dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Hanya kepada-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Gimana Kak? Lanjut ya kita ya. Lanjut lagu dengan ada gerakan Roh Allah di sini. Kita yakin ada gerakan Roh Allah di sini. Di dengan rumah, semangat ya Kak. Di rumah juga, di adik-adik, di hati adik-adik ada gerakan Roh Allah. Gerakan. Boleh sambil berdiri adik-adik di rumah biar nyanyinya tepuk lebih tangan semangat juga ya. Iya, tepuk tangan juga boleh. Pokoknya asik dah, puji Tuhan ya. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di barat, di timur, utara, selatan. Di barat, di timur, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. 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 Di hidup, di jiwa. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita mau dengar musik Kak, puji Tuhan. Sekali lagi sama-sama, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Amin. Roh Allah di sini. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan menghibur kita, menegur kita, supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan yang ada satu di hatiku, tidak ada yang lain. Pengharapan kami hanya dalam Kristus, satu di hatiku. Kita sambut firman Tuhan. Hanya kepadamu ku berikan syukur dan mazmurku, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu setiap hari selalu baru. Hanya kepadamu ku takkan berhenti berharap, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Janji setiamu tinggal tetap. Ku menyembahmu dengan segenap hati. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku tinggikan, ku kagumi pekerjaanmu dahsyat dan ajaib. Ku menyembah
hatiku. Oh Yesusku, hanya Engkau satu untuk selamanya. Oh Yesus, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Oh Yesusku, hanya Engkau satu untuk selamanya. Oh Yesusku. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang dunia tawarkan, kami hanya berharap pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terimalah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima firman Tuhan yang akan menghibur kami, mengajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima bagian yang terbaik. Kau yang mengurapi Kak Hardi, yang Tuhan sudah pilih menjadi saluran berkat bagi kami. Inilah kami Tuhan yang siap untuk menerima firman-Mu dan juga siap untuk menjadi pelaku firman yang setia. Kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pada saat ini kita dapat kembali bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi adik-adik sekalipun secara online, kita mau tetap bersungguh-sungguh dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai dengan membaca terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat ketiga dan sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah adik-adik, kembali pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang gereja mula-mula. Mungkin sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang lain di minggu-minggu yang sebelumnya, bahwa setelah kebangkitan Tuhan dan setelah kenaikan Tuhan ke surga, para rasul yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita Injil bagi banyak orang, supaya lebih banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka seiringan dengan demikian, gereja Tuhan mulai terbentuk dan mulai berkembang dengan luar biasa. Tadi setelah kita baca di dalam ayat ketiga, dikatakan sekali lagi, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Mungkin adik-adik bingung, tugas apaan ya? Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 1 sampai ayat kedua, ternyata di dalam kehidupan jemaat pada gereja mula-mula ada suatu persoalan kecil yang terjadi. Apakah itu? Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Ternyata ada 2 golongan gereja di dalam gereja, 2 golongan jemaat di dalam gereja, yaitu di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ternyata ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ada juga orang Yahudi yang berbahasa Ibrani.
persoalan yang mereka sedang hadapi pada saat itu adalah ternyata golongan-golongan Kristen, golongan-golongan anak Tuhan, jemaat dalam gereja yang orang Yahudi yang berbahasa Yunani merasa tidak terperhatikan dalam hal pengurusan janda-janda atau orang-orang miskin. Karena kita tahu seiring dengan berkembangnya gereja pada saat itu, jemaat-jemaat atau orang-orang yang menjadi jemaat dalam gereja Tuhan yang sudah terbentuk saat itu tidak semuanya berasal dari orang-orang dari kalangan atas atau orang-orang yang berekonomi cukup baik. Tapi ada juga di tengah-tengah jemaat orang-orang yang miskin, janda-janda yang miskin. Nah, gereja pada saat itu pelayanannya bukan hanya melayani dalam hal pelayanan firman saja, adik-adik. Ternyata rasul-rasul juga menghendaki supaya orang-orang miskin diperhatikan oleh gereja. Oleh karena itu, karena ada suatu pertentangan atau suatu persoalan kecil di mana orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani merasa janda-janda orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kok nggak diperhatiin ya, mereka harusnya mendapat bantuan kok nggak dapat bantuan. Ternyata ya bukan karena tidak diperhatikan oleh gereja, tetapi karena perkembangan gereja yang cukup besar dan banyak orang di sana, maka ya ada yang kelewat lah, kira-kira seperti itu adik-adik. Ada yang harusnya mendapat bantuan, kelewat gitu. Jadi seolah-olah tidak terperhatikan. Oleh karena itu rasul-rasul mengumpulkan murid-murid, mengumpulkan jemaat supaya dipilih. Di sini dalam ayat ketiga dikatakan orang-orang yang terkenal baik. Jadi bukan cuma sekedar baik, tapi orang-orang mengenal oh ini orang baik. Kemudian penuh roh dan penuh hikmat. Nah, kemudian usul itu dianggap baik. Nah, oleh karena pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan, ya tentunya dalam setiap pelayanan ya butuh keseriusan ya. Jadi kalau adik-adik suatu saat dipercayakan Tuhan untuk melayani, ya tentunya harus tetap serius. Tapi perlu suatu perhatian khusus ketika akan melakukan suatu pelayanan yang boleh dibilang berbicara tentang sosial, pekerjaan secara sosial ya. Oleh karena itu untuk masuk dalam pelayanan itu dibutuhkan orang-orang yang tidak sembarangan, adik-adik. Nah, kalau kita baca di dalam ayat kelima tadi dikatakan ada nama Filipus. Filipus adalah seorang yang penuh roh tentunya, seorang yang terkenal baik, dan seseorang yang penuh hikmat daripada Tuhan, ya, punya hikmat. Nah, oleh karena itu Filipus masuk dalam kriteria itu dan dipilih dari salah satu dari ketujuh orang yang dipilih yang sudah kita baca tadi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan saat ini yang kita mau pelajari dari pelajaran firman Tuhan adalah kita harus akan belajar dari karakter Filipus dan nanti ada pembandingnya. Ya, pembandingnya dari kehidupan karakter Filipus yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah, apa sih karakter yang dimiliki oleh Filipus sehingga dia terpilih untuk mengerjakan suatu pelayanan, walaupun mungkin pada saat itu pelayanan ini bukanlah pelayanan yang selalu nongol di mimbar, adik-adik. Ya, kalau memimpin pujian, backing vokal, main musik, ya kayak kakak-kakak tadi, kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan mimbar. Ya, mungkin di Kelasion, di beberapa kebaktian ada mungkin adik-adik dilibatkan juga untuk pelayanan, menjadi backing dan pembaca ayat dan lain sebagainya. Tapi untuk pelayanan yang dikerjakan oleh Filipus, yang dipercayakan oleh rasul-rasul kepada Filipus dan kawan-kawan, ini adalah suatu pelayanan yang gak kelihatan, adik-adik. Kenapa? Karena gak di depan mimbar. Mereka bekerja sosial, mengatur pekerjaan-pekerjaan dalam hal mengurus orang-orang yang miskin, jemaat-jemaat Tuhan yang miskin yang ada di dalam gereja pada saat itu. Nah, inilah kepercayaan yang diberikan kepada Filipus. Oleh karena itu dibutuhkan karakter yang terkenal baik. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan, adik-adik, namanya bekerja sosial, berhubungan dengan banyak orang. Dan ketika kita mengerjakan suatu pelayanan secara sosial, bertemu dengan banyak orang, mengurusi kebutuhan banyak orang, pasti nggak semuanya mulus, adik-adik. Kadang setelah kita berbuat baik, menyalurkan bantuan dan lain sebagainya, ada saja mungkin orang-orang yang gak puas dengan apa yang kita lakukan.
Tapi justru dalam pelayanan itulah dibutuhkan orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Nah, ternyata di sini kita mau belajar karakter yang dimiliki oleh Filipus. Pertama adalah tentunya penuh roh. Apa itu penuh roh? Penuh roh di sini maksudnya adalah memiliki kualitas kehidupan iman yang baik dan tentunya Roh Kudus yang memimpin kehidupannya. Ketika seseorang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, seluruh kehidupannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Filipus. Ya. Jadi Filipus, perlu adik-adik ketahui bahwa Filipus yang dimaksud bukan Filipus dari ke-12 rasul, bukan. Tapi ini Filipus dari jemaat yang ada di dalam gereja mula-mula pada saat itu, yang diberikan kepercayaan untuk mengurusi urusan-urusan kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin dan janda-janda miskin yang ada dalam jemaat Tuhan pada saat itu. Karena pada saat itu orang-orang miskin dan janda-janda miskin mendapatkan bantuan dari gereja. Karena kita tahu kalau kita baca dalam bagian-bagian sebelumnya, di mana gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 3 dikatakan bahwa jemaat-jemaat Tuhan memberikan apa yang mereka punya, dipersembahkan kepada gereja, kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, inilah pekerjaan pelayanan yang dipercayakan rasul-rasul kepada Filipus. Jadi mereka harus mengkoordinir bantuan-bantuan yang ada dari jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki berkat lebih yang diberikan untuk diberikan atau disalurkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang kehidupannya di bawah di bawah kecukupan, mungkin mereka menjadi orang-orang yang miskin, supaya mereka tidak berkekurangan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang punya kelebihan mereka bagikan, supaya berkat yang mereka punya juga dinikmati oleh jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dalam kekurangan pada saat itu. Nah, di sini dikatakan Filipus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa sangat penting sekali hidup seseorang penuh dengan Roh Kudus? Karena dengan penuh dengan Roh Kudus, kehidupannya akan senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kalau orang yang gak penuh dengan Roh Kudus, artinya hidupnya gak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, oleh karena itu adik-adik, inilah karakter yang dimiliki. Pertama oleh Filipus adalah penuh Roh Kudus. Karakter yang kedua, tadi dikatakan terkenal baik. Terkenal baik, gak cuma sekedar baik, tapi terkenal. Orang lain bisa namanya terkenal baik, berarti dia sering melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Terkenal baik artinya kebaikan dari kehidupan Filipus bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ini adik-adik yang perlu ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang terkenal baik. Maksudnya apa? Bukan nih saya terkenal nih, saya baik nih. Bukan adik-adik. Tapi mereka menilai Filipus ini memang dikenal sangat baik, terkenal, dikenal sangat baik dalam kehidupannya. Bukan karena dia pengen sok baik Filipusnya, tidak. Tapi melakukan kebaikan dengan ketulusan dan orang lain melihat, oh iya benar, ini adalah orang yang sangat baik. Jadi penilaian baiknya bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain. Sebab sini kalau kita lihat dalam ayat ketiga, pilihlah di antara kamu yang terkenal baik. Yang milih siapa? Diri Filipus sendiri? Enggak, nih saya baik, enggak. Tapi jemaat-jemaat yang lain yang melihat Filipus terkenal baik, mereka yang memilih Filipus. Artinya apa? Memang kebaikan itu keluar dari dalam diri Filipus, bukannya dibuat-buat, tapi betul-betul keluar dari dalam hatinya. Karena apa? Karena penuh oleh Roh Kudus. Orang yang penuh oleh Roh Kudus, segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupannya pasti adalah sesuatu yang baik. Karena nggak mungkin orang yang penuh dengan Roh Kudus melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, pasti melakukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu Filipus terkenal baik. Kemudian karakter yang berikutnya adalah punya hikmat. Apa maksud punya hikmat? Dari catatan kakak di sini adalah punya kemampuan untuk mengatur segala sesuatu dengan baik. Mengatur segala sesuatu dengan baik. Tepat apa yang dia atur itu tepat posisinya. Mengambil suatu keputusan tepat karena ada hikmat daripada Tuhan. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti perbuatan yang keluar adalah sesuatu yang baik. Nggak akan bertentangan dengan karakter Roh Kudus yang adalah kudus. Nggak mungkin sesuatu yang nggak kudus, yang nggak baik. Penuh Roh Kudus. Nah, karena penuh Roh Kudus,
hidupnya tunduk kepada kuasa Roh Kudus, pasti punya hikmat. Kenapa? Karena dia punya hati yang tunduk, taat kepada perintah Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan pasti berdasarkan apa kata Tuhan. Itulah hikmat. Jadi adik-adik dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, tentunya dalam ibadah doa 10 hari, dalam menantikan menantikan pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita orang-orang percaya. Kenapa kakak bilang memperingati? Karena kakak yakin Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita. Dan saat ini kita memperingati bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, dicurahkan bagi setiap kita. Sehingga apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau memberi diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka orang itu pasti penuh dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Kita akan melakukan sesuatu yang baik, kemudian kita akan punya hikmat dalam melaksanakan segala hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dalam sekolah, dalam apapun tindakan kita. Pasti Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kemampuan untuk mengatur segala sesuatu dengan baik, mengatur kehidupan kita dengan baik. Karena hikmat Tuhan, kita dikasih tahu ini mesti begini, ini mesti begitu. Itu semua karena Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan ayat yang sudah kita baca, bahwa Filipus memiliki ketiga karakter ini. Tapi selain tiga karakter ini, ada hal yang lain. Apa itu? Kerendahan hati. Nah, orang bisa menilai seseorang itu baik atau tidak, salah satunya adalah dari kerendahan hati. Dan Filipus, yang menonjol dalam kehidupan Filipus, salah satunya adalah kerendahan hati. Apa sih buktinya dia dibilang rendah hati? Salah satunya adalah ketersediaan dia atau kesediaan hatinya untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan ini. Karena seperti sudah kakak bilang tadi, bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada Filipus bukan pelayanan yang bisa dilihat oleh orang banyak. Bukan suatu pelayanan yang tampil di atas mimbar yang orang lain bisa lihat, oh dia melayani. Tidak. Tapi justru dia gak kelihatan pelayanannya. Orang lain mungkin bahkan gak tahu kalau Filipus itu melayani di situ. Tapi Filipus tetap lakukan dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak mencari puji-pujian dari manusia, tapi satu hal yang dalam hatinya, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Inilah kerendahan hati yang dimiliki oleh Filipus, adik-adik. Ya, sekalipun mungkin tadi sudah kakak bilang berkaitan dengan persoalan sosial, dia bergerak di bidang sosial kalau boleh dikatakan sedemikian. Kenapa? Karena dia harus mengkoordinir bantuan-bantuan dari jemaat-jemaat Tuhan yang mampu, yang terberkati. Kemudian harus bertanggung jawab membagikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, khususnya dalam jemaat, dalam gereja yang baru terbentuk pada saat itu, yang sudah berkembang, yang mulai berkembang semakin banyak orang-orang percaya. Ya, harus punya hikmat. Dan sementara dia melakukan dengan kesungguhan, mungkin berjerih lelah, tenaganya dicurahkan, pikirannya dicurahkan, perhatiannya dicurahkan untuk banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri. Itu bukti kerendahan hati Filipus. Bahkan mungkin pada saat melaksanakan tugas itu, tadi setelah kakak bilang, mungkin ada orang-orang tertentu merasa gak puas. Kenapa cuma segini bantuannya? Kenapa saya kok kelewat dan lain sebagainya. Tapi karena Filipus punya kerendahan hati, dia belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah Filipus punya ketiga karakter ini dan yang menonjol salah satunya adalah kerendahan hati, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia melakukan dengan kesetiaan. Ternyata adik-adik, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan di dalam Tuhan, apapun itu yang kita lakukan, ya, kita lakukan dengan kesetiaan di hadapan Allah, dengan memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, dengan melakukan apa segala sesuatu yang baik sesuai dengan yang Roh Kudus arahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita punya hikmat untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan kerendahan hati itu muncul dalam kehidupan kita. Ternyata adik-adik, Tuhan gak akan pernah membiarkan kita sampai di situ. Tuhan akan membawa kita naik kelas. Lebih lagi Tuhan akan mempercayakan suatu pelayanan yang besar. Mungkin pada awalnya Filipus melayani suatu pelayanan yang gak dilihat oleh orang banyak. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang mungkin yang tidak memperhitungkan pelayanannya karena gak terlihat, gak kelihatan pelayanannya. Tapi kalau kita tetap melakukan dengan kesetiaan di hadapan Allah, penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan mengangkat Filipus masuk naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah itu? Yuk kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5 dan sampai 7.
Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 7. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Wah, puji Tuhan. Luar biasa adik-adik. Dari seseorang yang bekerja di belakang layar, kalau boleh dikatakan seperti itu, karena dia setia melakukan dengan penuh kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, mengandalkan Tuhan, penuh Roh Kudus, Tuhan percayakan pelayanan yang lebih besar adik-adik. Apa itu? Memberitakan kabar tentang Kristus Tuhan kita. Dan terbukti ketika dia pergi ke suatu kota di Samaria, banyak orang yang mendengar berita tentang Kristus, hatinya dibukakan, pikirannya dicelikan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, sehingga apa? Mereka mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya sampai di situ, ada banyak mujizat, kuasa yang Allah tunjukkan dalam kehidupan pelayanan Filipus. Inilah buah dari kesetiaan, buah dari kerendahan hati. Nah, kemudian ternyata dalam pelayanannya ada banyak hal yang ditemukan, yang dilalui oleh Filipus. Banyak orang bertobat, banyak orang yang kerasukan diusir kuasa jahat yang merasuki orang-orang tersebut, sehingga mereka akhirnya menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, bahkan memberi diri mereka dibaptis. Ada satu pribadi di tengah-tengah orang-orang di Samaria pada saat itu yang sangat berpengaruh. Ya, sebelum kedatangan Filipus, orang ini menjadi satu tokoh yang sangat diperhitungkan di kota itu. Karena rupa-rupanya dalam tanda kutip, orang ini juga punya kuasa. Kuasanya tanda kutip, bukan sungguh-sungguhan kuasa daripada Tuhan. Yuk kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Siapa orang itu? Simon. Ya, Simon di sini bukan Simon murid Yesus, Simon Petrus bukan, tapi Simon orang Samaria. Apa pekerjaannya waktu sebelum Filipus datang ke kota itu memberitakan Injil? Dia seorang tukang sihir. Tahu nggak tukang sihir? Dukun. Dia melakukan banyak tanda kutip mujizat dengan kuasa setan. Dia banyak melakukan keajaiban-keajaiban menurut orang yang belum mengenal Tuhan dengan kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah. Tapi ketika Filipus masuk ke sana memberitakan Injil Kristus, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Maka yang tadinya jadi pasiennya Simon mulai meninggalkan dia. Tapi puji dan syukur kepada Tuhan, rupa-rupanya Simon juga bertobat, menerima Yesus. Tapi apakah pertobatan Simon merupakan pertobatan yang sungguh-sungguh? Nanti kita akan belajar selanjutnya. Ya, karena berdasarkan perjalanan yang terjadi dalam pelayanan Filipus, ternyata ada bagian-bagian dari kehidupan Simon di dalam pertobatannya itu ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Kenapa? Coba kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya,
ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, ayat 19-nya, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Nah adik-adik, sebelum masuk ke dalam penjelasan ayat ini, kakak ingin menyampaikan bahwa ketika Filipus melayani di Samaria dan banyak orang bertobat, berita itu sampai kepada rasul-rasul yang mengutus Filipus untuk melayani di sana. Kemudian diutuslah Yohanes dan Petrus, kedua rasul Yesus ya. Ya, Yohanes dan Petrus, kakak mastiin dulu. Ya, jadi diutuslah kedua rasul itu ke Samaria untuk melihat perkembangan jemaat Tuhan di sana. Karena rupa-rupanya kedua rasul itu juga mendengar selain terjadi banyak pertobatan di sana, banyak orang yang memberi diri dibaptis, tapi ada satu hal yang masih kurang, apa? Mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu kedua rasul itu pergi ke sana, dan dalam ayat ke-18 tadi kita baca, kalau kita lihat juga dalam ayat ke-17, bahwa ketika kedua rasul ini menumpangkan tangan kepada orang-orang yang bertobat, yang menerima Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Dan peristiwa itu disaksikan oleh Simon. Kemudian karena dia adalah seorang petobat baru yang masih punya pikiran yang lama, dia beranggapan dulu saya dihargai oleh orang banyak, saya juga pengen masih dihargai, saya juga masih pengen dipuji-puji, diagung-agungkan oleh banyak orang. Mulai itu muncul ide dalam pikirannya, wah kalau gitu rasul-rasul bisa menumpangkan tangan, kemudian orang-orang penuh Roh Kudus, saya juga pengen. Tujuannya apa? Pengen membanggakan dirinya lagi, egonya mulai muncul lagi. Oleh karena itu kedua rasul menegur Simon. Katanya, binasalah engkau dengan uangmu. Kamu pikir kuasa Allah bisa dibeli oleh uang? Enggak bisa. Itu karunia Roh Kudus, karunia Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Nah di sini artinya adik-adik bahwa Simon ini sekalipun sudah bertobat, tapi pertobatannya bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh adik-adik. Belum hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia masih tidak memiliki karakter seperti Filipus yang rendah hati. Tidak adik-adik. Simon masih pengen dipuji oleh banyak orang. Simon masih pengen dihargai oleh banyak orang. Seperti dulu sebelum dia bertobat, setiap orang yang punya masalah pasti datang ke Simon. Karena tahu Simon bisa melakukan sesuatu tanda yang ajaib, sekalipun tanda-tanda yang ajaib itu dilakukan oleh karena dia melakukan sihir dengan kuasa kegelapan. Nah tapi setelah dia bertobat, otomatis dong kuasa sihirnya udah dihilangin, udah diusir sama Tuhan, udah dimusnahkan. Dia nggak punya apa-apa lagi untuk melakukan mujizat dalam tanda kutip. Tapi ketika melihat para rasul, kedua rasul ini menumpangkan tangan, kemudian pada saat menumpangkan tangan, orang-orang penuh dengan Roh Kudus, oh dia pengen. Supaya tadi dibilang supaya aku menumpangkan tangan orang penuh Roh Kudus. Kelihatannya baik adik-adik. Ya dong, kelihatannya baik. Tumpang tangan orang yang gak penuh Roh Kudus jadi penuh Roh Kudus. Tapi di balik itu hati dari Simon gak lurus. Artinya apa? Bengkok. Kenapa bengkok? Karena masih ingin dipuji oleh orang lain. Oh Simon masih punya kuasa kayak dulu. Wah pasti pikirannya orang-orang bakal banyak datang kepada dia, minta ditumpangin tangan. Pikirannya lagi, kalau udah tumpangin tangan kayak dulu, kalau orang datang dia yang sakit disembuhin, kasih uang. Itu pikirannya Simon. Tapi rasul Petrus, dia menegur Simon, nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Ya, oleh karena itu adik-adik, dari kedua pribadi ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah apakah kita mau memiliki karakter seperti Filipus yang penuh Roh Kudus? Karena penuh Roh Kudus, pasti yang keluar adalah segala sesuatu yang baik. Ya. Kemudian penuh dengan hikmat, karena dipimpin Roh Kudus, melakukan sesuatu yang baik, pasti dituntun oleh Tuhan, dan hikmat itulah yang daripada Tuhan. Dan ada kerendahan hati dalam kehidupan Filipus.
Tapi jangan kita menjadi anak-anak Tuhan seperti Simon. Bertobat sih bertobat, mengaku, maksudnya bertobat di sini percaya kepada Yesus, ya. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah kehidupan kita sungguh-sungguh berjalan seperti kita beriman kepada Tuhan? Jangan seperti Simon, hatinya masih bengkok. Ya, hatinya masih mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Hatinya masih pengen mencari pujian dari orang lain. Itu bukan pertobatan yang sungguh-sungguh, tapi pertobatan yang hanya sekedarnya supaya dilihat orang percaya sama Yesus, gitu aja. Nah, jadi adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu sangat baik buat setiap kehidupan kita. Tapi apakah kita mau hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus atau tidak? Kalau kita mau hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, pasti buah-buah yang keluar dari kehidupan kita adalah buah-buah yang dihasilkan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Ayat emas dalam Filipi 2 ayat 3. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekali lagi. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Singkatnya, kita tidak mementingkan diri sendiri. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan karena firman-Nya pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, yang terus mengajar dan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari dua pribadi, yaitu Filipus dan Simon, di mana kedua pribadi ini adalah suatu pribadi yang berbeda, bertolak belakang satu dengan yang lain. Namun kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki atau memilih hidup seperti Filipus yang penuh dengan Roh Kudus, terkenal baik dan penuh dengan hikmat. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami penurut-penurut-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, sehingga dalam kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertobat, yang memiliki hati yang mau tunduk dan taat kepada kuasa Tuhan. Mampukan kami untuk terus belajar merendahkan hati kami di hadapan sesama dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu. Biar anak-anak-Mu ini Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kerohanian mereka, mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi, sehingga Tuhan iman mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Ricci. Halo adik-adik, halo kemarin. Halo. Sekarang waktunya aktivitas. Kayaknya ada yang beda aktivitas hari ini ya Kak ya? Iya kemarin, adik-adik. Hari ini aktivitasnya beda banget. Biasanya kan kita mengasah memori kita melalui kuis-kuis. Nah kalau saat ini kita mau mengasah kreativitas kita melalui apa ya Kak? Mewarnai ya Kak ya? Mewarnai. Ya, kita akan mewarnai gambar. Gambarnya sudah kita sediain. Jadi adik-adik tinggal mewarnai aja. Caranya? Nah, coba Kak dijelasin semuanya. Caranya adik-adik tetap ke description box yang ada. Di situ ada linknya. Klik linknya, isi datanya seperti biasa. Kemudian ada link untuk mendownload gambar. Adik-adik download ya gambarnya. Print di kertas ukuran A4. Ukuran A4 tuh berapa sih? Sekitar 29,7 kali 21 cm Kak. Di Ya. Google aja Kak Ricci. Di Google. A4.
Biasa kertas biasa itu loh yang buat papa mama kerja itu coret-coret. Nah, itu A4 ukurannya ya. Nah, setelah itu adik-adik warnain. Kita sepakat medianya adalah Krayon. krayon ya adik-adik ya. Wah, masih pada punya nggak ya? Iya. Punya lah ya. Ya belilah ya kalau nggak ada ya. Iya. Nah, kalau sudah selesai nanti dikirimin. Alamatnya Kak? Alamatnya ada di sekretariat gereja yang di Jalan Dr. Semeru. Lengkapnya ada di link tadi yang tempat adik-adik mendaftarkan diri. Ya, semua informasinya ada di sana ya. Bener. Nah, terus pasti kan ada syarat penilaian ya Kak? Iya, justru yang disebut benar, bagus, dan menang itu seperti apa Kak? Betul. Jadi ada syaratnya adik-adik. Yang pertama, rapi. Maksudnya rapi itu, kan itu ada line-line-nya ya, ada garis-garis gambarnya. Jangan sampai warnanya keluar dari garis gambar tersebut. Yang kedua, solid. Solid itu maksudnya warnanya itu pekat. Jadi jangan yang tipis-tipis kayak kehabisan krayon gitu ya Kak. Benar. Benar. Yang ketiga, harus tepat sesuai gambarnya. Kita nggak boleh nambah atau ngurangin gambar yang ada di situ. Jadi misalnya adik-adik mikir, wah ini kayaknya bagus nih kalau ada burung-burungnya. Bagus nih kalau ada tambahan awan. Kayaknya di sini kosong deh Kak, saya tambahin apa gitu. Nah itu jangan ya. Iya, harus orisinil gambarnya. Betul sekali, harus orisinil. Terus apa lagi Kak? Kayaknya ada satu lagi syaratnya apa ya? Apa ya? Apa ya? Kayaknya udah Kak. Udah ya? Oh iya, satu Udah. lagi Kak. Justru ini yang paling ditunggu-tunggu sama kita. Perpaduan warnanya harus yang menarik Kak. Oh iya, iya dong, harus dong. Jangan Iya. cuman awan, langit biru doang gitu. Harus Ya, ada gradasi. ada gradasinya. Gitu. Awannya ada gelap terangnya. Nah, benar. Ya kan? Terus jubahnya Tuhan Yesusnya juga ada perbedaan warnanya. Ya, jadi baca deh gambarnya apa Oh sih Kak? iya. Gambarnya itu Tuhan Yesus naik ke surga Kak. Nah, yang baru aja kita peringatin ya. Iya. Benar. Betul banget gitu ya. Jadi masih sesuai sama tema. Oh iya, pemenangnya ada berapa Kak? Pemenangnya 3 aja ya adik-adik. Dan bukan siapa yang cepat yang Iya. menang, tapi Siapa yang paling memenuhi syarat yang disebutin Kak Ricci tadi? karena ini mewarnai, bukan Benar. kuis, iya kan? Iya, tapi harus ada batas waktu dong Kak. Oh iya, batas waktunya seminggu ya dari kalian nonton video ini. Seminggu ke depan adalah batas waktu pengiriman gambarnya. Iya, jangan khawatir cepet-cepetan ya, pokoknya sama masih dalam seminggu. Aman. Ya, gitu. Oke adik-adik, Oke. cukup jelas ya. Kalau nggak jelas, lihat lagi linknya. Di situ semua ada infonya. Oke? Oke, Kak Oke. Ricci, oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Sampai God bless ketemu. you. God bless you.